Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Apriyanti dengan NIM 11910724165. Kelas Pendidikan Kimia 3A dengan dosen pengampu Bapak Pengolawan Soleman Ritongo SPD MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur atau geometri molekul. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Pertama, kita akan membahas pengertian geometri molekul. Geometri molekul adalah susunan 3 dimensi dari atom-atom dalam suatu molekul. Geometri molekul mempengaruhi sifat-sifat kimia dan fisisnya, seperti titik leleh, titik didih, kerapatan, dan jenis reaksi yang dialaminya. Molekul didefinisikan sebagai kelompok atom paling sedikit 2 yang saling berikatan dengan sangat kuat atau kovalen dalam susunan tertentu dan bermuatan netral serta cukup stabil. Menurut definisi ini, molekul berbeda dengan ion poliatomik. Dalam kimia organik dan biokimia, istilah molekul digunakan secara kurang kaku, sehingga molekul organik dan biomolekul bermuatan pun dianggap termasuk molekul. Selanjutnya ada bentuk geometri molekul. Nah, di sini tuh dibagi 2. Yang pertama ada teori VSEPR dan teori hibridisasi. Teori VSEPR adalah suatu model kimia yang digunakan untuk menjelaskan bentuk-bentuk molekul kimiawi berdasarkan gaya tolakan elektrostatik antar pasangan elektron. Premis utama teori VSEPR adalah bahwa pasangan elektron valensi di sekitar atom akan saling tolak-menolak, sehingga susunan pasangan elektron tersebut akan mengadopsi susunan yang meminimalisasi gaya tolak-menolak. Teori VSEPR biasanya akan dibandingkan dengan teori ikatan valensi yang mengalamatkan bentuk molekul melalui orbital yang secara energetika dapat melakukan ikatan. Prinsip-prinsip dasar teori domain elektron ada 3. Yang pertama, bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron terikat. Kedua, urutan kekuatan tolak-menolak di antara domain elektron. Dan yang terakhir, antar domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak-menolak, sehingga domain elektron akan mengatur diri atau mengambil formasi sedemikian rupa sehingga tolak-menolak di antaranya menjadi minimum. Nah, tabel 1.6 itu jumlah domain elektron dalam beberapa senyawa. Dan yang tabel 1.7 itu susunan ruang domain elektron yang menghasilkan tolakan minimum. Jumlah domain atau pasangan elektron dalam suatu molekul dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, setiap elektron ikatan berarti satu domain. Kedua, setiap pasangan elektron bebas berarti satu domain. Dan yang terakhir, pasangan elektron terhitung pada atom pusat saja. Sedangkan tipe molekul dapat dinyatakan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan jumlah elektron valensi atom pusat atau EV. 2. Menentukan jumlah domain elektron ikatan atau X. Dan ketiga, menentukan jumlah domain elektron bebas dengan rumus E sama dengan EF dikurang X per 2. Kita masuk ke contoh soal. Di sini sudah disediakan notasi VSEPR untuk molekul PF5. Di mana E itu pasangan elektron, EF itu elektron valensi, tapi elektron valensi atom pusat, dan X adalah pasangan elektron ikatan. Pertama, konfigurasikan atom pusat. P itu memiliki jumlah sedikit dan menjadi atom pusatnya.
gunakan konfigurasi kulit. Nah, P nomor atomnya itu 15. Jadi 2, 8, 10. Nah, sisanya itu 5. 5 inilah elektron valensi. Jika kita lihat dari senyawa PF5, di sini ada 5 dan nantinya sebagai X atau pasangan elektron ikatan yang jumlahnya itu 5. Jika kita mau menggambar dengan struktur Lewis, maka P, ya dia dikelilingi F5. Nah, seperti ini. Jika kita hitung jumlah ikatannya ada 5, jadi indeksnya di sini tuh menunjukkan X-nya. Berarti F-nya itu 5 dan X atau pasangan elektron ikatan 5 per 2. 5 dikurang 5, 0 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, artinya PF5 itu tidak memiliki pasangan elektron bebas. Terus di sini tuh ada tabel bentuk molekul. Nanti kita bisa lihat dari hasilnya. Metode AXE yaitu metode perhitungan elektron AXE umumnya digunakan ketika kita menerapkan teori FSEPR. A mewakili atom pusat, X mewakili jumlah ikatan sigma antara atom pusat dengan atom luar. Ikatan ganda kovalen dihitung sebagai 1X. E mewakili jumlah pasangan elektron menyendiri yang ada di sekitar atom pusat. Jumlah X dan F disebut sebagai bilangan sterik, juga diasosiasikan dengan jumlah orbital hibridisasi yang digunakan dalam teori ikatan valensi. 2. Langkah-langkah dalam memakai teori FSEPR atau menentukan atom pusat. A. Atom pusat biasanya ditulis di awal rumus formulanya. B. Atom pusat biasanya atom yang lebih elektropositif atau kurang elektronegatif. C. Atom pusat biasanya atom yang memiliki ukuran lebih besar dari atom atau substituen yang ada. H. Ukuran paling kecil sehingga tidak pernah berlaku sebagai atom pusat. Contohnya NH3, atom pusatnya N. Karena N memiliki jumlah yang paling sedikit daripada H, maka dia dikelilingi oleh H. Ketiga, langkah-langkah meramal bentuk molekul. Langkah-langkah yang digunakan untuk meramal struktur molekul tidak berbeda jauh dengan langkah-langkah yang digunakan untuk menggambar struktur Lewis suatu molekul atau ion poliatomik. Langkah-langkah yang digunakan untuk meramal bentuk molekul sebagai berikut. A. Menentukan atom pusat. Tuliskan jumlah elektron valensi dari atom pusat, menentukan jumlah elektron valensi dari masing-masing substituen jika berupa atom. 1 elektron dari substituen dipasangkan dengan 1 elektron dari atom pusat sehingga membentuk pasangan elektron atau PEB. Perlu diperhatikan bahwa jumlah elektron atom pusat tidak selalu memenuhi kaidah oktet. Jika masih terdapat substituen dan masih terdapat elektron pada atom pusat, maka semuanya harus dipasangkan. Yang kelima, jika semua substituen telah dipasangkan dengan elektron atom pusat dan masih terdapat elektron yang tidak berpasangan, maka elektron tersebut tetap ditulis pada atom pusat sebagai elektron bebas. Jika berupa ion poliatomik, maka setelah semua substituen dipasangkan
kurangi elektron jika ion bermuatan positif dan tambahkan elektron jika ion bermuatan positif. Dan terakhir, menentukan bentuk molekul serta memperkirakan besarnya sudut-sudut ikatan di sekitar atom pusat dengan memperhatikan tolakan-tolakan yang terjadi agar diperoleh bentuk dengan tolakan yang minimum. Contoh soal berikutnya, nah di sini tadi tuh ada tipe molekul dari senyawa-senyawa biner yang awal tadi. Nah selanjutnya kita memiliki CH4. Untuk CH4 nomor atom C-nya adalah 6 dan H nomor atomnya 1. Kita memakai konfigurasi kulit di mana C itu jumlah nomor atomnya 6, berarti dia 2 dan 4. Sedangkan H itu 1. Nah, 4 dan 1 ini merupakan elektron valensi. Kita buat C ini lambangnya titik dan H bintang-bintang. Step selanjutnya kita ambil. Setelah itu kita gambar struktur Lewisnya. C menjadi pusat karena jumlah atomnya lebih sedikit. Nah, ini namanya struktur Lewis. Nah, dia berpasang-pasangan 1, 2, 3, 4. Nah, 2, 2, 2, 2 itu duplet, sedangkan seluruhnya menjadi oktet. Sekarang kita mau tulis pasangan elektronnya atau pasangan elektron ikatan. Ada berapa ya? PEI sama dengan 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kita lihat di pusat ini ada enggak pasangan elektron bebas? Tidak ada kan? Karena semuanya itu sudah berpasang-pasangan. Jadi kita tulis saja strip. Kita buat selanjutnya kita buat lambangnya A. Karena itu simbol atom pusat. A, X itu tadi pasangan elektron ikatan. Ada berapa? 4. Dan E kan tidak ada, bebas. Jadi kita buat strip. Jika ditulis ulang maka menjadi AX4. Nah, AX4 itu tadi dia termasuk tetrahedron. Selanjutnya, molekul yang dapat diramalkan dengan menggunakan teori FSEPR. Yang pertama itu ada geometri linear. Yang dimaksud geometri linear itu adalah bangun ruang molekul yang atom-atom penyusun molekulnya berada dalam satu garis lurus. Contohnya geometri linear misalnya BeF2. Berium mempunyai nomor atom 4, konfigurasi Be He2S2. Jadi elektron terluarnya itu 2. 2 elektron ini digunakan Be untuk berikatan dengan F, sehingga Be menjadi atom pusat yang memiliki 2 pasangan elektron ikatan pada kulit terluarnya. Kedua, geometri trigonal planar, yaitu merupakan bangun ruang suatu molekul di mana atom pusatnya dikelilingi oleh 3 atom lainnya. Ketiga atom tersebut itu menempati sudut-sudut segitiga datar. 3 ada geometri tetrahedral. Geometri tetrahedral adalah bangun ruang limas 4 sisi dengan muka segitiga equilateral. Selanjutnya ada geometri oktahedral yang merupakan suatu bangun ruang mempunyai 8 muka segitiga, dibentuk dari 2 buah limas dengan alas segi 4 yang dipersekutukan. Contohnya molekul dengan geometri oktahedral itu
SF6. Keenam, geometri molekul yang memiliki ikatan rangkap menurut model VSEPR dianggap sebagai satu gugus elektron seperti ikatan tunggal, contohnya molekul CO2. Dan yang terakhir ada senyawa ion. Kedudukan muatan ion dalam geometri tidak dapat ditunjukkan sebab muatan ion bukan milik salah satu spesies dalam molekul itu, tetapi menjadi satu kesatuan dengan spesies yang terdapat pada ion itu, sehingga untuk menunjukkan bahwa geometri itu adalah ion hanya dapat ditunjukkan pada struktur Lewisnya saja. Contohnya molekul H3O+. Dan yang kedua ada teori hibridasi. Hibridisasi adalah serangkaian proses penggabungan orbital dari suatu atom dengan atom lain ketika terjadi pemaknaan ikatan kimia sehingga mencapai energi yang lebih rendah atau kestabilan yang tinggi. Ketika suatu molekul tidak mengalami hibridisasi orbital pada pembentukan ikatannya, maka yang terjadi yaitu panjang dan sudut ikatan yang terbentuk akan berbeda-beda dan tingkat energinya pun berbeda. Akibatnya akan menghasilkan bentuk yang tak beraturan, namun pada kenyataan molekul kimia memiliki panjang dan sudut ikatan yang seragam serta bentuk yang beraturan dan tidak ditentukan. Sebagai contoh pada molekul metana atau CH4 di mana atom karbon memiliki elektron valensi sebanyak 4 yang digunakan dapat untuk berikatan dengan atom lain dan terdapat pada orbital 2s dan 2p. Dalam terjadinya hibridisasi melibatkan beberapa proses. Secara keseluruhan proses hibridisasi dapat dilihat pada skema menampilkan proses atau tahapan hibridisasi yang disertai dengan tingkat energi untuk setiap tahap dan setiap orbital. Menentukan hibridisasi, maka kita terfokus kepada atom pusat. Sebelum memahami teori hibridisasi, sebaiknya pahami terlebih dahulu konfigurasi mekanika kuantum. Nah, di bawah sini ada tabel macam-macam hibridisasi. Bisa dipahami. Selanjutnya ada jenis-jenis hibridisasi. Yang pertama hibridisasi sp atau linier, kedua sp2, ketiga sp3, keempat D2sp3 dan sp3d2, dan yang terakhir ada hibridisasi sp3d. Contoh soal. Nah, di sini kita ada CH4 lagi, di mana C itu nomor atomnya 6, maka kita memakai konfigurasi subkulit. Jadi 1s2, 2s2 dan 2p2. Dan H itu nomor atomnya 1, maka kita buat 1s1 sebenarnya ya teman-teman. Maaf saya salah, tapi yang benar ada di PPT. Kita buat atom pusatnya dulu, S kan, dia orbitalnya 1 atau kotaknya 1. Sedangkan P nya berarti orbitalnya ada 3. Perhatikan, jadi orbital itu masing-masing kotaknya ini itu maksimalnya 2 elektron yang berikatan ya. Dan di sini disediakan cuma ada 2 orbital lagi yang kosong, yang masing-masingnya itu diisi 1 elektron. Cuma 2 kemungkinan yang bisa berikatan, tetapi di soalnya itu diminta ikatan hanya 4 yang harus berikatan. Berarti kalau seperti ini tidak bisa dong. Nah, akhirnya ada namanya promosi. Jadi si elektron yang ada di S2 itu promosi ke orbital 2p sehingga tingkat energinya sama. Jadi ada 4 kotak. Nah, seperti ini 4 kotak.
Dan ini tadinya kan udah dileburkan ya satu orbital, dan dari S dan satu orbital dari P-nya. Jadi ini sp3. Tulis. Jadi elektron H bisa masuk dong, berarti udah jadi sp3. Bisa kita masukkan 1, 2, 3, 4. Berarti tipe molekulnya sp3 dan sp3 itu disebut tetrahedral. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.